Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Evania Sofa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi perbankan syariah. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai perilaku organisasi yang berjudul kekuasaan dan politik. Kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan adalah kemampuan si A untuk mempengaruhi perilaku si B atau orang lain sehingga si B tersebut akan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh si A. Lalu, basis kekuasaan. Kekuasaan formal. Yang pertama yaitu kekuasaan paksaan, kekuasaan imbalan, kekuasaan hukum, dan kekuasaan informasi. Yang selanjutnya ada kekuasaan personal. Kekuasaan pakar, kekuasaan rujukan, dan kekuasaan karismatik. Ketergantungan atau kunci kesuksesan. Semakin tinggi ketergantungan B pada A, maka akan semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki oleh A pada B. Apakah yang menciptakan kebergantungan? Yang pertama yaitu ada importance. Yang kedua ada scarcity. Yang ketiga ada non-substitutability. Taktik kekuasaan. Cara-cara yang ditempuh individu untuk menerjemahkan sumber kekuasaan menjadi tindakan yang spesifik. Yang pertama yaitu ada legitimasi. Yang kedua yaitu ada persuasi rasional. Yang ketiga yaitu himbauan yang menginspirasi. Yang keempat yaitu konsultasi. Yang kelima yaitu pengukuran. Yang keenam yaitu banding pribadi. Dan yang ketujuh ada integrasi. Yang kedelapan ada tekanan. Dan yang terakhir ada koalisi. Politik organisasi. Politik adalah kekuasaan dalam tindakan. Perilaku politik terdiri dari aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi atau berupaya untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Contoh perilaku politik. Yang pertama yaitu menahan informasi utama dari pengambil keputusan. Misal nih, kayak kita lagi membuat suatu forum untuk mendiskusikan suatu masalah. Tapi tuh yang ikut mendiskusikan masalah itu cuma kayak ketua-ketuanya aja. Nah, kayak bawahan-bawahannya, staff-staffnya itu nggak diajak. Nah, si ketua ini menahan informasi kepada staff-staffnya biar mereka itu tidak segera mengetahui informasi yang didapatkan oleh ketuanya pada saat diskusi di forum itu. Jadi keputusannya tuh ditahan sama ketuanya gitu. Terus selanjutnya ada penyebaran desas-desus. Biasanya dalam sebuah instansi penyebaran desas-desus ini pasti terjadi karena banyak informasi-informasi yang masuk yang mungkin kurang benar dan bahkan tidak benar, tapi itu kayak bakal cepat tersalurkan informasinya. Nah, itu desas-desus yang kurang baik. Tapi ada juga desas-desus yang baik, mungkin tentang kayak suatu kegiatan yang lebih bermanfaat, itu desas-desus yang baik. Selanjutnya ada mencari-cari kesalahan. Misal kayak kita sebagai anggota, padahal ketua kita itu udah selalu mengerjakan dan menjalankan tugasnya dengan baik, tapi kita sebagai anggota merasa kinerja ketua ini kurang baik gitu. Jadi kita selalu mencari kesalahan-kesalahan yang dikerjakan oleh ketua kita, padahal sebenarnya
itu tuh kinerjanya udah baik. Selanjutnya yaitu pembocoran informasi rahasia kepada media massa. Ini misal kayak rahasia di kantor itu, apa ya, misal kayak ternyata ke CEO-nya atau apanya terkena skandal-skandal yang buruk, itu harusnya kan kayak menjadi rahasia umum orang-orang di perusahaan itu aja, tapi sama seseorang itu disebarkan ke media massa. Terus selanjutnya melaksanakan aturan secara berlebihan. Jadi melaksanakan aturan itu juga tidak baik ya kalau secara berlebihan. Kayak terlalu mengikuti aturan juga kurang baik karena aturan itu untuk dilanggar. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu menentang kebijakan organisasi. Nah, menentang kebijakan organisasi itu juga sangat tidak baik karena eh, kebijakan organisasi itu kan biasanya sudah ditetapkan di awal dan kita harus konsekuen untuk menjalankan kebijakan tersebut. Jadi kita diharapkan untuk tidak menentang kebijakan organisasi tersebut. Sekian materi mengenai politik organisasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.